wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Indah Nurkhalisa dan teman saya Dia Olah Krovida. Di sini kami akan menyelesaikan tugas UAS kami metodologi penelitian hukum dengan judul Penanganan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap anak jalanan di Surabaya dalam perspektif hukum pidana Islam. Di sini kami akan menjabarkan abstraknya, yaitu anak-anak di Indonesia sekitar 80 juta jiwa seringkali mengalami kemiskinan dan kekerasan. Anak jalanan muncul di kota-kota besar seperti kota Surabaya. Naik turunnya dan seringkali bekerja karena kondisi ekonomi keluarga. Penanganan anak jalanan seringkali melibatkan Dinas Sosial dan Satpol PP. Namun, perlindungan hukum terhadap mereka masih kurang optimal. Bagaimana mekanisme tindakan Satpol PP terhadap anak jalanan di Surabaya, dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindakan Satpol PP pada anak jalanan. Metodologi penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan berdasarkan pada fakta dan kenyataan di lapangan berdasarkan data premier dan data sekunder. Data premier diperoleh oleh wawancara kepada pihak Satpol PP dan pandangan masyarakat terhadap anak jalanan. Sedangkan data sekunder adalah bahan hukum premier, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan terkait. Bahan hukum sekunder yaitu buku dan artikel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan melalui metode wawancara, observasi, dokumentasi. Pengumpulan data yang dikumpulkan selanjutnya dikelola melalui tahap pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, dan analisis untuk menghasilkan kesimpulan. Analisis data menggunakan metode induktif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ida. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan anak jalanan di Surabaya oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penjangkauan di beberapa titik strategis, anak-anak kemudian didata, dibina, dan selanjutnya mendapatkan binaan lanjutan di Liponsos, melibatkan Dinas Kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan. Berdasarkan hukum positif, anak di bawah 18 tahun harus mendapatkan perlindungan hukum khusus sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan berbagai bentuk eksploitasi terhadap anak, baik secara ekonomi maupun seksual, diancam dengan pidana berat sebagaimana dalam pasal 88. Pelindungan anak dalam Islam diwujudkan dalam memenuhi beberapa hak-hak dasar mereka, yaitu hak dasar atas nasab, agama, jiwa, akal, dan harta, serta menekankan bahwa pentingnya pembinaan dan rehabilitasi daripada hukuman represif, serta anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk meningkatkan perlindungan dan penanganan anak korban eksploitasi, Satpol PP perlu meningkatkan keamanan dan kualitas pembinaan melalui program pemberdayaan jalinan antara dinas sosial, kepolisian, sekolah, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah. Memberikan pemahaman kepada orang tua dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak anak dan pemenuhan hak dasar mereka. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.